Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang akan melaksanakan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya, Amrina Rosyada dari SDN 05 Banyubudal sebagai observer atau supervisor. Di sebelah kanan saya Kustati dari SMP Negeri 3 Watu Kumpul sebagai coach. Di sebelah kiri saya Tri Pujiono dari SMA Negeri 1 Belik sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tati, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Bu Rina. Alhamdulillah nih sehat dan baik kita ini. Alhamdulillah sehat ya. Oh iya Bu, saya dengar jenengan katanya mau melakukan coaching ya? Iya, betul. Oke. Nah, pada proses coaching hari ini saya sebagai observer ya, atau supervisor ya, Bu Tati ya. Oke, pada proses coaching hari ini saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Nah, diantaranya saya akan mengamati jalannya alur cerita. Ya, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Nah, tahapan tirta meliputi apa saja, Bu? Kira-kira masih ingat? Iya, masih Bu. Tahapan tirta itu meliputi tujuan umum. Iya, betul. Terus yang kedua itu identifikasi, Ya. terus rencana aksi dan tanggung jawab. Iya, betul-betul. Oke. Kira-kira persiapan apa nih sebelum melakukan coaching pada hari ini? Persiapannya itu Bu, mudah-mudahan saya pada bisa melaksanakan proses coaching ya dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Nah, terima kasih Bu Tati. Sebelum kita melanjutkan proses coaching, ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Tati? Ya Bu, gini Bu Rina, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi ada 3 kompetensi ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Tati ini kepada Pak Tri? Baik, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Menurut Bu Tati kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Bu Tati inginkan? Untuk itu sih harapan saya ya Bu, dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta bisa memunculkan ide-ide Bu, ide baru dan coaching tersebut sehingga permasalahan bisa terselesaikan. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coaching yang Bu Tati tadi. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan waktunya ya Bu Tati dengan Pak Tri ya untuk melaksanakan coaching hari ini. Terima kasih Bu Rina atas kesempatan yang diberikan. Izin saya tetap di sini ya Bu ya? Ya, silakan monggo. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Bu Tati. Alhamdulillah.
dengan edukasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bagi yang telah bersedia meluangkan waktunya melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang Pak Pri sampaikan pada obrolan kali ini? Ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Tati yang sudah meluangkan waktunya untuk saya ajak diskusi Bu. Jadi dalam percakapan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan terkait dengan pembelajaran Bu. Jadi saya punya permasalahan. Saya itu jurusan Pancasila dan di sekolah itu saya diberikan tugas tambahan untuk mengajar mata pelajaran geografi. Nah, kadang itu saya merasa bingung Bu ketika di dalam kelas. Karena apa? Karena anak-anak itu kebanyakan pada diam Bu. Jadi tidak seperti kelas yang lain. Biasanya memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini itu lebih banyak diamnya Bu. Nggak tahu kenapa dalam pembelajaran itu seperti itu. Iya, tapi ya. Baik, jadi lebih ini ya kalau ada tapi pembelajarannya ternyata tapi mendapatkan tugas tambahan terus mengajar materinya mungkin tidak sesuai dengan mata belakang gitu ya tapi ya. Ya betul sekali Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa nih yang Pak inginkan dari obrolan kali ini? Dari obrolan kali ini saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi ataupun pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi dulu. Karena saya itu merasa bingung ketika berada di dalam kelas. Karena saya mengajar geografi itu jauh berbeda dengan latar belakang saya yang sebenarnya yaitu guru pendidikan Pancasila. Memang sangat jauh berbeda ya Pak ya. Baik, kalau saya boleh bertanya, kira-kira situasi apa yang sedang Pak hadapi saat ini? Kalau Pak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak waktu mengajar kelas? Ya jujur saja saya merasa sangat bingung ya ketika berada di dalam kelas. Saya nanti kira-kira mau ngapain ya? Saya mau menerapkan metode pembelajaran ini seperti apa? Jadi di awal semester saya sudah menyampaikan bahwasanya saya mengajar pendidikan Pancasila. Di kelas tersebut saya juga mengajar mata pelajaran geografi. Saya tanya ke murid-murid lebih menyukai metode pembelajaran yang seperti apa, biar kita itu sama-sama belajar bareng di saat kelas itu lebih suka dengan diskusi. Kelas itu berbeda sendiri karena mereka itu lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk semua kelas. Sebenarnya tidak masalah sebenarnya Bu ketika kita menerapkan pembelajaran yang berbeda di setiap kelas. Jadi tidak bisa memaksakan terhadap anak pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan. Dengan demikian mereka itu diam dan bingung ketika belajar. Baik, lalu menurut Pak Tri sudah pernah tanyakan belum pada sesuatu tentang kemauan dalam hal pembelajaran di kelas? Saya sudah pernah menanyakan kepada terkait untuk menilai bagaimana saya dalam melakukan pembelajaran dan anak-anak itu menyampaikan kalau pembelajarannya saya lakukan itu kurang dulu dari saya. Terus masukan itu saya terima dan saya itu berusaha dan mencoba pembelajaran itu lebih betul lagi dengan cara saya memberikan rangkuman materi berupa PowerPoint agar mereka itu lebih paham dalam mempelajari materi. Tapi ya masih saja seperti itu. Anak-anak berusaha menambah mungkin belajar, tapi masih kurang respon juga dari siswa
siswa itu ya Pak ya. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Pak menginginkan murid itu seperti apa? Jadi dalam pembelajaran saya itu lebih suka memberikan materi. Bisa ada komunikasi dua arah antara saya dengan murid. Murid itu tidak hanya sebagai untuk pembelajaran, namun sebagai subjek dalam pembelajaran itu. Mereka tidak hanya mendengarkan saya menyampaikan materi, tetapi mereka juga bisa aktif menjawab apapun bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Iya, baik. Jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Pak ya? Iya. Jadi di sini kelas itu bisa ditutup, tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang murid. Dan hal itu tentunya juga membuat saya untuk belajar lebih lagi tentang mata pelajaran kita. Oke, lalu apa nih yang membutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Pak lakukan dengan waktu dekat ini? Ya, menurut saya mungkin saya akan mencoba metode ataupun manajemen yang saya lakukan. Dan di sini saya mungkin akan meminta murid-murid untuk membuat pertanyaan secara terbuka dan bisa saling bertukar dengan murid yang lain untuk menjawabnya. Jadi mereka nantinya itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan selain itu juga mereka bisa mencatat dari pertanyaan yang kemudian dari teman yang lain. Dan nanti saya juga akan memberikan tugas untuk presentasi baik secara video maupun secara kelompok. Dan selain itu ada alternatif kegiatan lain dalam kegiatan pembelajaran. Saya nanti akan menambah dengan menggunakan aplikasi seperti Quizzes, Kahoot ataupun aplikasi yang lain. Ya, itu variasi dan Wow, sekali Pak, luar biasa sekali. Apa yang Pak Pri sampaikan tadi? Terus Pak Pri benar-benar merencanakan bagaimana terus melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif dalam kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit dan Pak, karena jauh berbeda dari tugas Pak Pri yang sebenarnya yaitu guru. iya Bu, betul sekali. Kira-kira apa nih hal tersebut apa? Mungkin mulai minggu depan setelah kegiatan pembelajaran sekolah kami kita. Baik Pak, kira-kira pasti bisa melakukan dengan sendiri atau akan kita bantuan dengan siapa yang melakukan misalnya yang kami. Ya, saya tidak bisa bekerja sendiri ya. Nanti saya akan minta bantuan bimbingan karena Bu Nina ini termasuk guru yang kreatif dan inovatif. Saya bisa banyak belajar dengan Bu Nina terkait dengan metode ataupun model pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Kita sudah berada di akhir obrolan kita ini Pak. Lalu apa yang bisa Pak dari obrolan kita kali ini? Baik Bu, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya. Dan di sini saya juga bisa memilih anak-anak dalam kelas. Selain itu saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal yang baru bersama murid dalam kelas, tentunya untuk pembelajaran yang menyenangkan. Semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat memberikan motivasi belajar untuk Pak Pri ya. Dan saya tunggu nih cerita selanjutnya bagaimana hasilnya setelah Pak Pri menerapkan rencana pembelajarannya tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Pri. Ya sama-sama Bu Jati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing ataupun ngobrol pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang Pak Pri. Selamat siang Bu Jati. Nah, oke Bu Jati, terima kasih ya sudah
jadi coach tadi untuk Pak Tri. Ya. Nah, luar biasa sekali percakapan yang tadi dilakukan Bu Tati dengan Pak Tri ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Tati sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur TK. Ya, mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan ya harapan dari percakapan tadi. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya seperti yang diinginkan oleh Bu Tati tadi ya. Kemudian rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pertanyaan Bu Tati untuk Pak Tri. Oke, yang akan metode pembelajaran dan semuanya sudah tanggung jawab juga ya, sudah terlihat dengan mengungkapkan target dan rencana aksinya. Oke. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bu Tati setelah melakukan percakapan coaching tadi? Jadi kayak gini, perasaan yang saya rasakan setelah melakukan coaching, saya senang sekali punya. Terus karena apa? Karena didasari dengan tadi Pak Tri menceritakan permasalahannya itu, sendiri juga mendapatkan solusi itu, solusi dari Pak Tri sendiri. Oke. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Bu? Apakah sudah terlaksana Bu tadi? Ya. Ini Bu, tadi sudah terlaksana dengan baik. Tadi indikatornya yang saya inginkan adalah rencana aksi. Terus, nah pada saat percakapan coaching yang saya lakukan, terus ya sudah rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran literasi. Terus setelah itu di antara menggunakan metode pembelajaran secara dengan teknik budaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Baik Bu Tati, tadi di awal percakapan Bu Tati ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Bu Tati lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Tati kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu Lina, untuk kedepannya sih saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coaching terus dengan lebih baik. Oke, terima kasih Bu Tati. Mudah-mudahan apa yang ingin Bu Tati kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu Tati, dan Pak Tri, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang. Demikianlah praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.